Singkat aja, Prof. Prof ini dari partai apa? Baru datang ke satu provinsi, Bapak Jokowi udah banjir hujatan dari mantannya. Lucu ya politik kita, Bapak Jokowi baru mulai safari ke daerah, langsung dinyinyirin. Katanya, itu cuma manuver politik buat 2029, demi anak-anaknya, dan demi Partai Solidaritas Indonesia. Tapi saya justru penasaran, kalau Pak Jokowi emang udah nggak punya pengaruh, kenapa setiap langkahnya masih bikin PDIP sibuk berkomentar terus? Kan kontradiktif jadinya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, kunjungan Pak Jokowi ke Lampung ya memang banyak sekali memicu komentar di tengah kalangan elit politik. Di tengah ramainya sambutan masyarakat justru muncul berbagai kritik dari sejumlah mantan pendukung elit yang dikaitkan dengan PDIP ya, mantan gitu guys, para mantan. Fenomena ini kemudian dikomentari oleh netizen yang mempertanyakan kenapa sih setiap langkah Pak Jokowi ini selalu menuai kritik dari pihak mantan yang pernah berada di barisan yang sama. Menurut pengamat politik berikut juga, sejak tidak lagi bersama dengan PDIP, hampir setiap aktivitas Pak Jokowi ini ya selalu menjadi bahan kritik mereka. Mulai dari kunjungan ke daerah, pertemuan dengan masyarakat, hingga agenda-agenda non-pemerintahan lainnya. Karena itu guys, netizen dan pengamat berikut ini juga melontarkan pertanyaan yang cukup menohok ya. Kenapa PDIP selalu terlihat sirik dengan Pak Jokowi, begitu katanya. Menurutnya, jika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai tersebut, seharusnya setiap aktivitasnya tidak perlu dipersoalkan. Karena kira-kira kenapa kok mereka kelihatan khawatir guys? Kita akan dengarkan bagaimana komentar dari netizen sekaligus pengamat berikut ini. Singkat aja, Prof. Prof ini dari partai apa? Baru datang ke satu provinsi, Bapak Jokowi udah banjir hujatan dari mantannya. Lucu ya politik kita, Bapak Jokowi baru mulai safari ke daerah, langsung dinyinyirin. Katanya, itu cuma manuver politik buat 2029, demi anak-anaknya, dan demi Partai Solidaritas Indonesia. Tapi saya justru penasaran, kalau Pak Jokowi emang udah nggak punya pengaruh, kenapa setiap langkahnya masih bikin PDIP sibuk berkomentar terus? Kan kontradiktif jadinya. Ada satu prinsip sederhana, kalau lawan sudah tidak relevan, biasanya dia diabaikan. Tapi kalau setiap gerakannya terus dipantau, berarti masih dianggap punya pengaruh. Jangan kelihatan banget lah susah move on-nya. Lagi pula, Bapak Jokowi banyak diundang oleh kader PSI, relawan, maupun masyarakat. Harusnya sih nggak salah ya kalau diundang kemudian hadir. Jadi, teman-teman PDIP yang selalu nyinyir, daripada sibuk menghitung langkah Pak Jokowi, mungkin lebih menarik kalau fokus meyakinkan rakyat kenapa PDIP masih layak jadi pilihan. Santai aja Bung, baru satu provinsi loh. Reaksinya kok langsung agresif gitu. Jalan menuju 2029 masih panjang. Ada yang panas guys, mampus, ada yang panas, ketar-ketir. Cuma acara adat nginjak kepala kerbau. Ada yang panas, Bandeng yang di Jakarta panas. Mampus, kapokmu kapan? Situ panas, sini bahagia. Pak Jokowi injak kerbau, PDIP kok mengamuk? Pak Jokowi baru ke Lampung, Anda sudah linglung. Iya, Anak keliling Indonesia, Pak. tapi memang ini ya agak aneh ya. Itu kan jelas-jelas bahwa di situ ada upacara adat di mana Pak Jokowi itu menginjak kepala kerbau. Ada yang duduk kepala banteng loh. Padahal kan nggak, dua hal yang berbeda ya. Nah yang kedua, jadi memang menginjak kepala kerbau itu adalah bagian dari adatnya kegiatan tersebut. adat Upacaranya itu memang ada itu. kegiatan itu. Justru kalau kita bicara maknanya, ini saya baca ya supaya nggak salah gitu. Iya. Maknanya itu satu, meninggalkan sifat buruk. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kesiapan memimpin. Nah ini Pak Jokowi sebetulnya punya tiga-tiganya memang. Pak Jokowi itu sudah meninggalkan sifat buruknya, sudah lama sebelum beliau menjabat. Kemudian Pak Jokowi itu sangat rendah hati. Dan kemudian Pak Jokowi sangat siap memimpin. Jadi memang ini sudah setuju nih. Siap memimpin apa? Iya. Gitu ya. Nah, PDIP kritik safari politik Pak Jokowi.
dan PSI siap duel dengan PDIP 2029. PDIP menilai safari politik Pak Jokowi bersama PSI adalah manuver menuju 2029 untuk membantu anak-anaknya. Itu disampaikan oleh Guntur Romli, Ketua DPP PDIP. Pertanyaannya, kalau Pak Jokowi membantu anaknya kenapa? Megawati aja boleh membantu Puan, masa Pak Jokowi nggak boleh? Kan Pak Jokowi udah bukan kader PDIP. Urusi aja partai kalian sendiri, nggak usah ngurusin partai orang. Kalau memang Pak Jokowi dianggap sudah tidak berpengaruh, kenapa setiap langkah Pak Jokowi selalu dikomentari? Terutama PDIP. Pak Jokowi sudah tidak menjabat jadi presiden. Pak Jokowi juga sudah bukan kader PDIP. Tapi setiap langkah Pak Jokowi, setiap pernyataan Pak Jokowi, bahkan setiap pakaian yang dikenakan Pak Jokowi selalu menjadi perhatian. Bukankah semua ini malah menunjukkan kalau pengaruh politik Pak Jokowi itu masih besar? Kalau safari politik dianggap kampanye, bukankah semua tokoh politik berhak bertemu masyarakat dan turun ke daerah? Menurut kalian gimana? Apakah PDIP benar-benar khawatir dengan pengaruh Pak Jokowi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Siapa yang paling merasa terancam dengan manuver politiknya Pak Jokowi? Kalau menurut saya ya PDIP lah. Cuma PDIP yang paling berkepentingan membatasi pengaruh politik pasca kekuasaan Pak Jokowi. Kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan PDIP praktis berakhir setelah konflik menjelang Pilpres 2024 kemarin. Khususnya ketika Pak Jokowi memberikan dukungan politiknya kepada pasangan Prabowo Gibran, sementara PDIP mengusung Ganjar Mahfud. Nah, sejak saat itu konfliknya bukan lagi sekedar perbedaan pilihan elektoral, tetapi berubah menjadi persaingan memperebutkan basis legitimasi politik. Bagi PDIP, ancaman terbesar bukan hanya Pak Jokowi sebagai individu, melainkan Jokowi efek. Selama hampir 1 dekade, elektabilitas PDIP sangat diuntungkan oleh popularitas Pak Jokowi. Kini, ketika Pak Jokowi tidak lagi berada di dalam partai, aset politik itu justru berpotensi menjadi kekuatan di luar PDIP. Dalam teori politik, fenomena ini dikenal sebagai personalisasi politik ketika loyalitas pemilih lebih melekat pada figur dibandingkan institusi partai. Dalam kondisi seperti ini, figur yang keluar dari partai biasanya mampu menarik sebagian basis sosial yang sebelumnya diasosiasikan dengan partai tersebut. Itulah sebabnya setiap langkah politik Pak Jokowi memiliki nilai strategis. Kehadirannya dalam berbagai agenda politik, kedekatannya dengan elit pemerintahan maupun komunikasinya dengan partai-partai lain secara objektif menjaga relevansi politiknya setelah tidak lagi menjabat presiden. Bagi PDIP, ruang gerak Pak Jokowi yang tetap luas tentu bukan perkembangan yang menguntungkan. Di sisi lain, cukup beralasan jika diasumsikan bahwa kepentingan politik jangka panjang Pak Jokowi sangat terkait dengan keberlanjutan karir politik Mas Gibran. Dalam politik, hampir semua pemimpin berusaha memastikan warisan politiknya tidak berhenti ketika masa jabatannya selesai. Meski demikian, jika kita menggunakan logika politik, bagi Pak Jokowi, menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto adalah pilihan yang rasional. Selama pemerintahan berjalan stabil dan hubungan politik tetap harmonis, peluang bagi Mas Gibran untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi politiknya tentu lebih besar dibandingkan jika terjadi konflik terbuka di antara keduanya. Artinya, pilihan yang rasional bagi Pak Jokowi lebih baik menunggu sampai Pak Prabowo selesai 2 periode. Yang menarik sebenarnya karakter politik Pak Jokowi sendiri. Selama lebih dari 2 dekade berkarir, mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden, Pak Jokowi ini adalah politisi yang relatif jarang mengambil langkah konfrontatif secara langsung. Gaya politiknya lebih sering ditandai dengan konsolidasi perlahan, membangun jejaring dan memilih momentum sebelum mengambil keputusan penting. Banyak pengamat menyebut pendekatan ini sebagai politik yang bertumpu pada kesabaran strategis, bukan politik yang reaktif. Jadi PDIP harus hati-hati dengan langkah-langkah politik Pak Jokowi. Begitu kira-kira. Thank you. Untuk politisi PDIP yang mengatakan bahwa Pak Jokowi menginjak kepala kerbau di Lampung adalah simbol kesombongan. Saya sebagai warga Provinsi Lampung yang juga punya tetangga orang Lampung dan mempelajari budaya Lampung, ya.
Lain kali kalau mau buat pernyataan tentang budaya itu riset dulu ya, karena ini budaya orang, kamu bilang begitu itu menyakitkan sekali loh sebenarnya ya, itu menyakitkan sekali. Saya sebagai orang Jawa aslinya, sukunya, kalau saya di budaya saya dibilang begitu juga pasti saya jengkel ya, karena ini identitas ya. Kayak gini bisa disomasi nggak sih? Harusnya bisa ya. Ini kalau sampai hari ini para pemuka adat Lampung tidak mensomasi Anda, berarti mereka berjiwa besar. Orang Lampung berarti baik betul hatinya, baik betul berarti. Bayangkan itu istilahnya keluarga kerajaan Lampung. Kalau nggak mensomasi Anda berarti mereka itu baik betul. Mending Anda minta maaf ya, daripada mereka baik dan Anda yang arogan jadinya. Yang diinjak Pak Jokowi kan kepala kerbau, yang panas kok banteng. Guntur Romli menyampaikan kritik dan mengaitkannya dengan simbol politik. Tapi pertanyaannya, yang mengkritik ini benar-benar paham maknanya apa enggak? Menurut tokoh adat Lampung, prosesi tersebut adalah bagian dari rangkaian penganugerahan gelar adat. Maknanya enggak menghina siapapun, melainkan sebagai simbol penyucian diri, membuang sifat buruk, dan kesiapan memikul amanah. Artinya, prosesi itu memiliki filosofi budaya yang sudah dijelaskan oleh masyarakat adatnya sendiri. Karena itu, sebelum mengaitkan sebuah ritual adat dengan kepentingan politik, alangkah baiknya kalau kita memahami maknanya terlebih dahulu. Kalau menurut kalian gimana? Prosesi adat itu dipahami sesuai penjelasan tokoh adatnya atau boleh langsung ditafsirkan sebagai simbol politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Jokowi mau turun ke daerah, bagus. Tapi pertanyaannya sederhana, siap apa Pak? Bapak ini belum bisa move on ya Pak ya? Bapak ini belum bisa move on. Kenapa ya rata-rata gitu ya? Kadar-kadar PDIP itu selalu aja mengomentari Pak Jokowi gitu. Kalau mau lihat Pak Jokowi kemana diikutin. Belum move on apa gimana Pak gitu? Apa masih mencintai Pak Jokowi gitu ya Pak ya? Saya ini masih tanda tanya. Saya ini berprasangka baik lah gitu. Apa ini kadar PDIP ini masih mencintai Pak Jokowi apa gimana gitu? Kenapa gitu? Di balik semua itu PDIP ini, kadar-kadar PDIP ini selalu aja ngikut-ngikutin Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi bagi-bagi kaos dikomentarin. Pokoknya Pak Jokowi berbuat kebaikan dikomentarin gitu. Kenapa ini kadar PDIP ini selalu tidak mau move on gitu dari Pak Jokowi itu gitu. Pak Jokowi itu Pak sudah disayangin sama saya gitu. Yang dulunya saya tidak tahu Pak Jokowi, sekarang jadi tahu Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi ini sudah tahu jasa-jasanya udah banyak gitu. Saya dulu tidak tahu Pak Jokowi Pak gitu. Sekarang sudah tahu Pak Jokowi itu jasanya banyak gitu. Terus dia orangnya baik. Saya jadi suka Pak gitu. Saya itu orangnya Pak mengenal orang itu tidak langsung suka saya Pak. Dilihat dulu gimana gitu. Ngelihat orang tuh harus selektif Pak gitu. Kenapa Bapak ini belum move on? Apa gimana? Apa masih cinta Pak Jokowi apa gimana gitu? Biasanya orang biasanya lah gitu ya, mantan, yang namanya mantan, kalau masih cinta gitu ya, masih cinta biasanya diikutin terus. Ada kabarnya diikutin gitu. Beda lagi sama orang yang tidak mencintai, cuek gitu. Kalau orang tidak mencintai, cuek, ini diikutin aja. Aduh, Pak, masih belum move on, Pak. Apa panik, Pak? Salam maras dari Pringseu, kembali hadir lagi saudaraku. Kedatangan Pak Jokowi di Bandar Lampung, ada yang menolak, ada yang menyambut dengan baik. Saya pastikan yang menolak jelas rombongan sakit hati. Tapi penolakan dihadiri ratusan orang ibu-ibu. Sementara penyambutan yang menerima jutaan orang ibu, bapak,
anak muda. Komplit kan? Komplit. Artinya Pak Jokowi itu sangat banyak yang mencintai, ya. Namanya orang baik pasti banyak yang mencintai. Yang tidak mencintai kan ya tahu sendiri. Orang-orang sakit hati wajar. Kalau sakit hati ini selalu dibangun kan mereka akan merasa sempit selamanya. Selama seumur hidup Pak Jokowi semakin maju semakin sempit. Selamat sakit hati kalian. Selamat berbahagia para pendukung Pak Jokowi. Sehat, maju terus, PSI pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ngeh gak kalau hujatan dan nyinyiran PDIP terhadap rencana Pak Jokowi untuk berkeliling Indonesia itu makin hari makin masif, ya, dimulai dari Pak Andreas Hugo Parera, Pak Jarod Saiful Hidayat, yang keduanya mengatakan bahwa udahlah keliling Indonesia itu untuk tunjukin ijazah aja katanya. Lalu kemudian ada Bang Ferdinand Hutahiya yang mengatakan, wah Pak Jokowi keliling Indonesia ini ancaman buat Pak Prabowo katanya. Wah berat. Kemudian juga ada Mas Guntur Romli yang mengatakan bahwa kalah palingan juga bagi-bagi sembako terus dikontenin, jadi dikonten, kurang lebih seperti itu ya. Nah belakangan ini muncul lagi nih dari Bang Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa kami sedang mengawasi pergerakan untuk membuat kader kami pindah dari PDIP ke kubu Pak Jokowi tentunya ya. Tapi yang lucunya ada lagi nih hari ini, yaitu dari Bang Hugo Parera lagi yang mengatakan bahwa sebetulnya kami itu udah lupa kok sama Pak Jokowi. Ya intinya adalah PDIP itu sudah melupakan Pak Jokowi. Nah inilah dia yang paling lucu. Setiap hari, setiap malam ya, sore, pagi, siang, itu kerjanya gibahin Pak Jokowi terus, ngomongin Pak Jokowi terus bisa-bisanya mengklaim bahwa dirinya sudah lupa dengan Pak Jokowi. Jadinya itulah yang lucu. Tapi begini, saya menyarankan kepada PDIP ya kader-kadernya untuk meminta Ibu Megawati loh, daripada nyinyir-nyinyir nggak keruan, mendingan minta Ibu Megawati untuk berkeliling Indonesia juga, menyapa rakyat juga, ya, membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Ya, dan tentu saja ini jauh lebih bermanfaat untuk rakyat. Yang diuntungkan sebesar-besarnya adalah rakyat, karena partai politik di sini terkoneksi dengan baik dengan rakyat, merasakan apa maunya rakyat, merasakan apa yang menjadi keluh kesah rakyat, mencium bau keringat rakyat. Dan memang partai politik itu seharusnya seperti itu, bukan nyinyir-nyinyir nggak keruan begitu. Oke guys, jadi seperti itu ya, dan sebagian netizen sepakat dengan pandangan netizen yang lainnya, di mana ada yang menilai bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu memang masih menyisakan ketegangan politik ya kalau kita lihat. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kritik yang terus diarahkan kepada Pak Jokowi ini memang murni bagian dari dinamika politik, atau memang justru menunjukkan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih menjadi perhatian bagi pihak mantan? Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!